Katakan Alhamdulillah. 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 Allah pilih bapak-bapak ibu mendapatkan kemudahan yang istimewa pada hari ini. Ini dari siapa? Allah. Dari Allah. Lihat makanan tidak pernah berhenti. Dia rasa tak banyak yang kelaparan. Buru-buru dapat kasur. Kalaupun ada satu rebutan kasur. Tidur di atas karpet. Bapak-bapak di karpetnya saya lihat di bawahnya pasir, di atasnya karpet, di atasnya lagi setelah karpet dasar karpet tebal, di atas karpet tebal ada kasur lagi. Allah, dengan semua pendinginnya ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan pada hari ini. Katakan Alhamdulillah. 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 Tinggal satu sebetulnya target Bapak dan Ibu sekalian. Mohon diberikan kenikmatan beribadah. Mohon diberikan kelezatan beribadah. Hari ini Pak, tanya dia sama yang gak bisa ruku sehingga harus duduk di kursi. Tanya sama yang gak bisa sujud karena harus duduk di kursi. Dia bilang, ya Allah, jangan cabut dariku kenikmatan bersujud kepadamu. Jangan kau ambil dariku kenikmatan bersujud kepadamu, ya Allah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, hidup sudah mapan, ekonomi cukup. Mau cari apa lagi? Minta kepada Allah agar diberikan kenikmatan dalam bersujud. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Coba perhatikan bagaimana kita diminta oleh Allah, sebagaimana para nabi dan rasul diperintahkan. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Katakan wahai Muhammad, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani lagi pelintir pemikiran-pemikiran kamu dan para sahabat agar akidah kamu menjadi liberal, agar akidah kamu menjadi sekuler. Katakan, innani hadani rabbi. Aku sudah diberikan petunjuk oleh Tuhanku, aku sudah dapat ilmunya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Petunjuk itu apa? Ila siratum mustaqim. Petunjuk agar aku berada di atas jalan yang lurus. Ibu-ibu pernah dengar iklan? Masa untuk anak pakai yang coba-coba? Untuk anak tuh jangan pakai yang coba-coba. Jangan pendidikan yang coba-coba. Ilmu yang coba-coba. Apalagi cuma urusan pembalut yang coba-coba. Bapak-bapak sekalian sudah pergi haji saat ini. Jangan pakai jalan hidup yang masih coba-coba. Jangan pakai konsep yang masih coba-coba dalam hidup ini. Innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dinal qiyaman. Kita tuh sudah dikasih oleh Allah agama yang lurus. Kitabnya yang lurus, nabinya yang lurus. Jangan dahulukan akal, jangan dahulukan kepentingan. Seperti siapa? Millata Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Kita berada di haji ini mengikuti jejak dan menapaktilasi jejak Ibrahim alaihissalam, yang hidupnya hanya untuk la ilaha illallah. Jadi pulang dari sini Bapak dan Ibu, dalam berekonomi jangan pakai teori yang coba-coba. Dalam berhukum jangan pakai hukum yang coba-coba. Dalam rumah tangga jangan pakai konsep yang coba-coba. Ini keluarga apaan pakai demokrasi di keluarga? Demokrasi itu sistem politik. Rumah tangga itu bukan
bukan lembaga negara. Menurut teori HAM, itu hadis Nabi tentang perintahkan sholat kepada anakmu di usia 7 tahun. Pukullah di usianya ke 10 tahun. Kira-kira kekerasan gak dalam rumah tangga itu? Dalam teori HAM. Dalam teori HAM itu dianggap kekerasan. Ini gara-gara kita pakai konsep yang gak jelas dalam menjalani hidup dan berumah tangga. Nah karenanya, ikuti millata Ibrahim. Jangan campur adukan akidahmu dengan Yahudi dalam berekonomi. Jangan campur adukan politikmu dengan Nasrani. Jangan. Millata Ibrahim hanifan musliman. Agama Ibrahim, pengikut ideologi Ibrahim itu bukanlah orang yang mentang-mentang kita ini Abrahamic, maka anaknya yang muslimah dinikahin dengan laki-laki Yahudi karena sama-sama agama Abrahamic. Ini sinting namanya. Ada nggak kayak begini cara berpikirnya? Ikutin agama Nabi Muhammad nanti kalau sholat, kalau akad nikah. Tapi dalam berhukum, pakai hukum kafir. Bahkan lebih pro kepada hukum kafir ketimbang hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud saya, di sini tempatnya kita menanamkan tauhid kita kepada Allah. Sekali lagi, hanifan itu artinya begini: tidak condong pada kesesatan. Di dalam hati kita ini ada kecenderungan-kecenderungan lebih mengikuti akal pikiran kita, mengikuti hawa nafsu kita ketimbang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kira-kira kalau Bapak ini jadi Ibrahim, sembelih apa jangan di anaknya? Sembelih apa jangan di Ismail nih? Kenapa kita jumroh? Kenapa kita jumroh, Pak? Kenapa kita jumroh, Bu? Masuk akal nggak pekerjaan Ibrahim itu? Lu bapak macam apaan loh gitu kira-kira? Anak disembelih. Ini suami macam apa nih seperti ini? Ini agama apaan ini? Kira-kira kalau bapak jadi Ibrahim alaihissalam lalu diprotes, ini agama macam apa nih kira-kira? Ikutin akal atau ikut perintah Tuhan? Memang mengikuti agama Ibrahim, doktrin Ibrahim, harus betul-betul membenarkan apa yang dibenarkan Allah dan Ibrahim alaihissalam, bukan membenarkan hawa nafsu kita. Disinilah terpelantingnya Yahudi dan Nasrani itu. Wa ma kana minal musyrikin. Dan bukanlah Ibrahim itu penganut ideologi kemusyrikan. Sampai di sini kita sekarang berada di Mina. Hal terpenting yang harus Bapak Ibu pulang adalah bawa ideologi Islam ini, bawa ideologi Ibrahim yang sesungguhnya itu. Jangan campur adukan ideologi Ibrahim dengan Yahudi dan Nasrani itu. Ingat pesan Allah kepada Muhammad, Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ayat ini sebetulnya menjadi ancaman bagi Yahudi dan Nasrani. Muhammad, tidakkah kau menjadi saksi? Atau wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, apakah kamu bersaksi bahwa dulu bapak kamu Nabi Yakub sebelum meninggal berpesan agar semua umat beragama Yahudi, agar semua umat beragama Nasrani? Coba cek kitab Taurat kamu, cek Injil kamu. Apakah dia berpesan seperti itu? Dibongkar oleh Al-Quran. Kebohongan-kebohongan pemikiran mereka. Apa pesan Yakub kepada anaknya sebelum dia meninggal dunia? Bapak Ibu sekalian, salah satu pesan Rasulullah di khutbah Arafah adalah
berlaku baiklah terhadap istrimu. Berlaku baiklah terhadap istrimu. Tentu ini juga kaitannya kepada anak-anaknya. Yakub berkata kepada anaknya, wahai anakku, siapakah yang kalian sembah selepas kematian aku, kematian ayah? Ini ayat untuk menjawab semua distorsi. Apa iya anak-anak Yakub disuruh beragama Yahudi dan Nasrani? Mereka berkata, ayah, selepas kematian ayah, ini kata semua anak Yakub yang 12 orang itu, yang termasuk di dalamnya Nabi Yusuf alaihissalam, Bunyamin, termasuk Yehuza saat itu. Na'budu ilahak wa ilaha abaik. Kami akan menyembah sesembahan ayah, sesembahan kakek Ibrahim, kakek Ismail, kakek Ishak, dan kami tidak akan sekutukan dia dengan Tuhan manapun, dan kami akan berserah diri total sepenuhnya kepada Tuhan kami. Wa nahnu lahu muslimun. Baru Bapak Ibu sekalian bisa mengamalkan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau sebelumnya sudah punya ideologi yang saya sebutkan tadi. Kalau tidak, tauhidnya masih bercampur-campur, hukumnya kadang ikut Yahudi, ekonominya ikut Nasrani, politiknya ikut mana lagi? Ikut Buddha misalnya, kasih Ahok gitu. Kacau nggak? Ini mohon maaf ini sampai sini ke bawah. Karena masih banyak orang Muslim yang bercampur pemikirannya. Banyak. Ustaz, kalau Ustaz mau naik pesawat, apakah Ustaz bertanya apa agamanya pilot? Duduk saja Ustaz, ambil kelas VIP, setelah itu sampai bandara. Ya Allah, milih pemimpin kok kayak naik pesawat? Jelas ayatnya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya iman, apalagi sudah haji, sudah sempurna Islamnya, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jangan kalian jadikan Yahudi Nasrani sebagai teman dekat kamu. Teman dekat aja nggak boleh, apalagi pemimpin. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kamu pilih pemimpin dari kalangan kafir sementara ada orang yang beriman. Tapi masih banyak orang yang berpikirnya, sudahlah, yang penting kafir tapi adil daripada muslim. Tapi ada nggak main pemikiran gila kayak begini? Ini karena ideologinya kacau di atas, maka berantakan. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bapak-bapak sekalian, coba perhatikan nusuk hari ini, manasik dipadukan Pak, salati wa nusuki. Salat dan menyembelih kurban itu dua ibadah yang agung disatukan. Dan hari ini tanggal berapa? 11. Kemarin kita diperintahkan fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, sembelihlah. Wanhar dalam bahasa Arab itu kalau menyembelih onta, nahar namanya. Kalau menyembelih kambing baru zabah. Jadi memang dalam bahasa Arab itu, khususnya bahasa Al-Quran itu punya pilihan. Kenapa bukan wazbah tapi wanhar? Kita diminta berkurban dengan yang terbaik. Kelihatannya jamaah bina insani ini sebelum pulang harus makan unta muda semuanya. Ya, minta sama kepala rombongan, pokoknya di muka harus ada satu pesta, ya, supaya pengalaman. Namanya hashi. Ya, kapsa hashi harus duduk, ya. Itu masih Zulhijjah nih ya, biar ngerasain unta muda kayak apa. Gitu. Tapi jangan sekarang, kalau sekarang belum tahallul kedua. Nanti saja setelah tahallul. Udah tahallul tadi semua? Hah?
Belum, masih tahalul awal semua, masih belum belum boleh makan itu dulu. Nah ini usul saya nanti itu kelihatannya bagian dari paket ya, itu di luar ya. Nambah-nambahin aja Ustaz. Kembali, nggak mungkin Bapak Ibu pulang dari sini nih. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, menyembelihku atau ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, bisa sempurna kalau belum mengikuti ideologi dasar tauhid yang kuat tadi. Apa kata Ibrahim? Wa anna la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Lihat nih, kalau Bapak Ibu betul-betul berhajinya mengikuti jejak Ibrahim secara ideologis, bukan hanya sebagai fisik seperti ini, karena memang bahayanya plus ini, plus komplain, plus males, gitu. Ini bahayanya jamaah haji plus ini. Udah bayar mahal, kenapa kayak begini? Ini plus komplain banyak. Makanya udah saya bilang tadi, berapapun yang kita keluarkan dibanding nikmatnya ini kagak seberapa. Ditambah lagi plus malas pula. Pak No yang nabung 30 tahun Pak, nenek-nenek jadi enak jadi orang biasa. Jalan kaki minimal 2 kilo loh Pak. Ngambil yang sunnah lagi. Ini yang plus milih yang paling enak loh pokoknya. Plus malas kadang-kadang. Kecuali jemaahnya Bina Insani insya Allah. Dengan bimbingan Kiai Lutfi harus terus tambah semangat. Siap ikuti sunnah semua Pak? Siap semangat Pak? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Nanti hadiahnya unta. Salah. Pak, lihat ikuti Ibrahim begini. La syarikalah. Tidak ada sesembahan lain. Tidak ada sekutu pada Allah Subhanahu wa taala. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan pujalah dan katakanlah segala puja dan puji bagi Allah yang tidak punya keturunan. Saya mau tanya Bapak Ibu, sering bersyukur nggak? Aduh syukur banget dia punya Tuhan, nggak punya anak. Jarang kan? Jarang kita bersyukur seperti itu. Padahal itu diperintahkan. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Katakan alhamdulillah Tuhan gue kagak punya anak. Ngebayangin gak Bu kalau Tuhan kita punya anak? Kira-kira pilih kasih gak deh? Surganya buat siapa duluan? Buat anaknya. Untung Tuhan kita gak punya Anak. Sering-sering berpikir seperti ini. Bagus tauhid Bapak dan Ibu, terutama nanti kalau pulang ke Indonesia. Indonesia ini udah kacau sekularisme dan liberalismenya ini. Jungkir balik. Ustaz, ngapain sih mikir-mikir agama? Udah duduk aja di pas tanyain agamanya sopir. Yang penting sampai ke kampung Melayu. Itu kalau lo mau pulang ke kampung Melayu bro. Kalau mau ke surga, kafir tidak tahu alamatnya surga. Betul nggak? Betul ya Pak? Betul. Kita cari pemimpin yang bisa bawa kita kemana? Surga. Ke surga. Bu, nanti kalau cari mantu, cariin mantu buat anak perempuan kita, yang calon lakinya bisa bawa anak kita kemana Bu? Surga. Ke surga. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu. Ini cara beragama, kata Ibrahim.
Begini aku diperintahkan dari Tuhanku, bukan berdasarkan rekayasa akalku. Jelas beragama itu bagaimana? Wa bidzalika umirtu. Hei, beragama ini bukan soal selera dengan sesuai dengan selera akal. Bukan. Wa bidzalika umirtu. Begini aku diperintahkan. Itu loh beragama itu. Kalau Bapak dan Ibu disuruh masuk ke dalam api oleh Allah, masuk atau jangan? Masuk. Masuk surah Allah. Saya yakin berani masuk karena udah tahu bocorannya kan? Coba kalau belum tahu bocorannya gimana kira-kira? Nggak mau. Maka untung kita baca Quran tuh Pak. Pion. Kasihan orang-orang yang sok berkuasa itu. Kasihan orang-orang yang sok kaya itu. Kasihan orang-orang yang sok kuat itu. Kasihan. Karena nggak punya dasar berpikir yang konkret. Itu gara-gara kemusyrikan yang ada di kepalanya. Makanya kebanyakan pelaku-pelaku kedengkian yang jahat itu adalah jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalla. Yang songong itu biasanya memang kebanyakan duit. Dia pikir dengan hartanya dia bisa berkuasa selama-lamanya. Dan orang-orang yang bertuan sama duit itu gampang sekali tunduk sama cacing. Percaya sama naga itu musyrik nggak? Oh jangan main-main lah, duit dia nggak terbatas. Wah unlimited itu gak ada serinya duitnya. Jawab pakai Quran. Udah nggak usah ngelawan dia. Tentaranya, premannya luar biasa. Jawab pakai Quran. Itu kalau masih musyrik, walaupun jenderal bintang 17, kalau masih musyrik, waduh, takut dia ngadepin duit, takut dia ngadepin senjata, takut ngadepin kekuatan-kekuatan. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan, amman hadzal ladzi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Lu kira tentara lu yang banyak ini bisa menang tanpa pertolongan Ar-Rahman? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Hei, itu bos lu yang katanya uangnya kagak berseri itu, bagi Allah sebetulnya dipencet aja itu saluran rezekinya, selesai sudah. Mau ngandelin apa? Mau bisnis proyek yang lagi besar saat ini, kalau Allah bilang stop, selesai itu proyek itu semua, kolaps dia semua. Tapi memang orang yang musyrik itu inil kafiruna illa fi ghurur. Error otaknya itu. Nah mulai hari ini Bapak harus bilang lagi yang kedua, segala puja dan puji bagi Allah alladzi lam yakun lahu syarikun fil mulk. Bersyukurlah kepada Allah karena Allah tidak punya partner dalam kepemilikan. Allah tidak punya sekutu dalam kekuasaan. Bersyukur gak punya Tuhan kayak begitu? Bersyukur. Gimana kalau Tuhan kita punya bapak? Dijewer gak Tuhan kita? Iya. Sama bapaknya? Jewer. Gimana kalau Tuhan kita punya partner? Ribut gak sih sama Tuhan? Sama. Ribut gak? Ribut. Ribut. Maka bersyukurlah kita punya Tuhan yang tidak punya Anak. tidak punya partner, tidak punya sekutu. Gimana kalau presiden ada dua? Ada bapak presiden, ada emaknya presiden, ada kakinya presiden. Berantakan negara itu gak? Kacau. Berantakan. Di sini nggak bicara Indonesia ya, bicara di sebuah negeri entah berantah. Bersyukur nggak punya Tuhan yang tidak punya sekutu? Syukur. Sering-sering bersyukur Pak. Insya Allah pulang dari sini tauhidnya semakin kuat. Amin. Mohon support kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. Ketika bilang la ilaha illallah
Ya, seperti jumlah penggal berhala-berhala materialisme di kepala kita. La ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Hancurkan berhala materialisme di kepala kita itu. Lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hancurkan berhala kekuasaan itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hancurkan berhala pangkat itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hancurkan berhala kesombongan itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hancurkan cinta dunia itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hanya Allah setelah ini. Dan cuma Allah. Dan satu-satunya Allah. Tidak boleh ada yang lain selain Allah. Allah. Mari kita bersihkan otak kita. Mari kita bersihkan pikiran kita. Katakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbarkan Allah. Akbar. Allah. Besarkan Allah. La ilaha illallah. Hanya Allah yang besar setelah ini di dalam pikiran kita. Hanya Allah yang besar saja menjadi tujuan kita setelah ini. Hanya Allah dan tidak ada yang lain di dalam pikiran dan hati kita semua. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Lagi. Hanya Allah saja setelah ini menjadi puncak harapan kita. Hanya Allah saja setelah ini menjadi puncak cinta kita. Hanya Allah saja yang paling kita takuti dalam hidup setelah ini. Dan hanya Allah saja akan menjadi sandaran kita setelah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha
إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa yang harus kita bawa pulang setelah dari Mina ini adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Hanya Allah yang maha besar dan satu-satunya yang paling besar. Terus walhamdulillahi katsira. Pulang dari haji nggak ada yang harus lebih banyak kecuali lebih banyak bersyukur lagi setelah ini. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pulang haji masih kayak orang yang belum haji, ngemot terus, kurang terus, kebanyakan ngeluh, kebanyakan cari dunia. Jangan. Alhaakumut takatsur. Bapak Ibu sekalian, ini selama ini udah tahu kebanyakan untuk yang selain Allah. Alhaakumut takatsur. Bapak-bapak sudah kebanyakan mikirin yang bukan Allah. Alhaakumut takatsur. Ibu-ibu sudah terlanjur kebanyakan ngerasain yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini nggak boleh. Walhamdulillahi katsiran. Pulang haji harus banyak-banyak alhamdulillah. Banyak-banyak bersyukur dengan bersedekah. Banyak-banyak bersyukur dengan waktu mumpung masih hidup. Silaturahim. Ini waktunya untuk bersyukur. Walhamdulillahi katsiran. Insya Allah rezeki Bapak dan Ibu pulang haji ini beda. Amin. Beda sumber rezekinya setelah pulang haji ini. Amin. Nggak kayak orang linglung. Sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa. Cari apaan? Cari apaan di sofa dan marwah? Cari rezeki kemarin itu ajar. Airnya ada di mana? Di sofa atau di marwah? Air zam-zam itu ada di sofa atau di marwah? Bukan di sofa, bukan Marwah. di marwah. Di depan pintu Ka'bah itu, di tempat sujud itu. Siapa yang nolongin? Ibu nolongin anak atau anak nolongin ibu? Setelah pulang haji ini, gaya hidup Bapak dan Ibu, Bapak Ibu semua, gaya hidup apa? Walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asilan. Pulang dari haji ini, zikir Bapak ini sudah dikasih sama Allah. Bukratan waktu pagi, asilan sore hari dan malam hari. Kerja Bapak nggak boleh lepas dari bertasbih. Saya mau kasih tasbih yang paling, mudah-mudahan paling agung. Ikuti saya. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinatih. Wa zinata arsyih. Wa zinatih. Wa midada kalimatih. Wa kalimatih. Tasbih Bapak dan Ibu pagi dan petang selama ini udah bagus. Tapi sekarang coba bayangkan kalau pakai tasbih yang ini. Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan semua, dengan semua puja dan pujinya. Sebanyak apa kita bertasbih kepada Allah dengan memujinya, ada khalqi, sebanyak ciptaannya. Siapa yang bisa menghitung jumlah daun di satu pohon? Ada yang bisa? Ada. Ada berapa kira-kira ciptaan Allah di muka bumi ini? Ada yang bisa menghitungnya? Bilang, ada khalqi. Aku bertasbih dengan memujimu ya Allah sebanyak ciptaanmu. Kira-kira sekali bertasbih berapa jumlahnya itu? Ada khalqi. Wa ridha nafsih. Aku bertasbih dengan memujimu ya Allah sesuai dengan keridhaanmu dari sisimu. Siapa yang butuh? Kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Kita butuh Allah. Allah butuh kita atau kita butuh Allah? Kita butuh Allah. Kita butuh Allah, tapi Allah yang terus-menerus memberikan ridhonya sama kita. Allah nggak butuh dari kita, tapi Allah terus yang memberikan
Keriduannya hebatnya ini Pak. Wa zinata arsyih. Aku bertasbih dengan memujimu ya Allah seberat arasmu. Para ulama mengatakan makhluk Allah yang paling berat adalah arasnya yang diciptakan itu. Wa midada kalimati. Aku bertasbih kepadamu ya Allah dengan memujimu sejumlah kalimatmu. Apakah ada yang bisa menghitung jumlah kalimat Allah? Tidak. Semua kalimat Allah adalah hidayah bagi kita semua. Sama-sama subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdi. Adada khalqih. Adada khalqih. Wa ridha nafsih. Wa zinata arsyih. Wa midada kalimatih. Nanti Bapak Ibu kalau pulang haji, cara hidupnya sudah berubah menjadi orang bersyukur. Zikir pagi dan petangnya selalu bertasbih, dan tasbihnya seperti tadi. Insya Allah inilah cara bos-bos bertasbih itu. Sekali tasbih, tapi manfaatnya sejumlah ciptaan yang tak terhingga. Sehebat kalimatnya yang tidak pernah ada yang bisa menghitungnya. Jadi pulang haji harus berubah. Wa subhanallahi bukuratan wa asila. Terus la ilaha illallah wahdah. Mulai hari ini yang kita harapkan, yang kita cintai, yang kita takutkan, dan yang kita sandarkan hanya Allah. 4 itu ingat Pak. Harap, cinta, takut, pasrah. Hanya kepada siapa? Allah. Apa 4 itu? Harap, cinta, takut, pasrah. Sebab kalau Bapak pulang gak bawa yang 4 ini kepada Allah, pulang pasti balik lagi ke kesesatannya kemarin. Akan banyak yang pulang nih galau lagi. Ibu juga begitu. Nih di khutbah Arafah, salah satu pesan Rasulullah adalah tinggalkan riba. Dan Rasulullah sebutkan riba yang pertama kali kularang di khutbah Arafah itu, Rasul bilang, ini pesan terakhir. Belum tentu tahun depan aku bisa berhaji lagi bersama kalian. Kalau orang mau meninggal dunia, dan nyatanya setelah itu Rasul tidak haji lagi kan, itu kan khutbah wada. Ya, kira-kira kalau orang mau meninggal, pesannya itu yang hebat-hebat ya, Bu. Salah satu pesan pentingnya kepada para sahabat yang berhaji. Mulai hari ini, kuharamkan terhadap kalian riba. Dan riba yang pertama kali kuharamkan adalah riba Abbas, pamannya sendiri. Cara berdagang model pamannya si Abbas itu. Paman itu dari keluarganya. Orang mulia dari keluarganya. Tapi masih ada praktek ekonomi ribawi. Yang pertama kali ditetapkan oleh Rasulullah, jauhi praktek ribawi pamannya sendiri, Abbas itu. Pulang haji banyak yang sesat lagi. Kalau harapnya bukan kepada Allah. Pulang haji banyak yang sesat lagi. Kalau cintanya bukan kepada Allah. Pulang haji gila lagi. Kalau takutnya bukan kepada Allah. Saya pulang haji, diajak ke rumah orang kaya ini. La haula wala quwata illa billah. Balik lagi. Karena dia satu-satunya direktur di perusahaan si cacing sembilan itu. Pulang, masuk ke rumahnya. Yang pertama kali saya didudukkan di minibar rumahnya. Ini saking kurang hiburannya, mungkin kurang zikir, bar dipindahin ke rumah. Padahal sudah pindahin karaoke ke rumah, udah pindahin bioskop ke rumah, masih belum bahagia juga. Ada home theater, masih pindahin piano klasik agar selalu suasana konser terus di rumah. Lagu Mozart dan Beethoven supaya berkumandang terus di rumah. Nggak ada puas-puasnya. Pulang haji masih begini. La haula wala quwwata illa billah. Orang kalau kurang zikir, hidupnya nggak jelas ini. Entah apa yang dicarinya. Karena takutnya bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang nih Bapak Ibu sekalian, harus bikin semacam resolusi diri. Siap masuk surga sekeluarga? Siap. Bapak-bapak siap gandeng istri masuk surga? Siap. Ibu-ibu siap dorong suami dan keluarga masuk surga? Siap didik anak kita jadi jembatan sekeluarga masuk surga? Siap. Harus ada resolusi pulang dari haji ini. Ini yang harus kita pegang. Rasul berpesan, setelah haji ini,
Cara-cara jahiliyah tidak berlaku lagi. Dendam-dendam, saling bunuh, ancam-mengancam antar suku, nggak ada lagi, nggak kepake lagi sistem jahiliyah itu. Jadi pulang haji ini betul-betul harus kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Siap? Siap bertauhid sepenuhnya kepada Allah. Siap. Mengharap hanya kepada Allah. Siap. Mencinta hanya kepada Allah. Siap. Takut hanya kepada Allah. Siap. Bersandar hanya kepada Allah. Takbir. Allahu Akbar. Buang setan-setan pemikiran liberal dan sekuler itu. Amin. Supaya pulang kita bisa istiqamah menjadi haji yang mabrur. Amin. Ini pesan Rasulullah SAW di khutbah wada. Bahkan dipersaksikan kepada Allah sebelum meninggalnya. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah aku sudah sampaikan ini. Begitu juga kepada istri, kepada keluarga di rumah. Bapak-bapak, kasihan bapak-bapak ini cari duit capek-capek. Anaknya disekolahin untuk disekulerkan kepalanya. Anaknya disekolahin tinggi-tinggi, dikirim kemana-mana. Dibesarkan badannya tetapi kepalanya, ideologinya diambil sama orang lain. La haula wala quwata illa billah. Pulang, Islamkan anak kita semua. Siapa? Siap. Pulang, Islamkan keluarga kita semua. Siapa? Di rumah orang Islam itu, sesuci-suci rumah itu pasti ada setan di rumahnya. Di mana tempat setan di rumah? Kamar mandi. Walaupun itu rumah Nabi, pasti ada Setan. setannya. Tapi rumah sekarang lebih parah lagi, tempat setannya banyak. Yang lebih bahaya tempat setan di rumah itu ruang TV daripada di WC itu. Itu setan macam-macam di situ. Setan distorsi informasi. Setan perusak akidah anak. Banyak setan di rumah itu. Pulang dari haji, rumah harus kita bersihkan. Satu, rumah kita harus jadi rumah ibadah. Udah berhenti pakai cara kemarin. Ada sudut bioskop, ada sudut karaoke, ada sudut apa lagi? Konser, ada sudut ini. Mana sudut ibadah? Seluruh rumah kita harus menjadi sudut ibadah. Setuju? Setuju. Caranya gimana? Abdurrahman bin Auf setiap masuk rumah, setiap ruangan itu dibacakan ayat kursi, supaya setan-setan di rumah itu hilang semuanya. Semua sudut rumah. Pulang ke rumah. Ibu-ibu, mau nggak saya kasih doa? Pulang haji, insya Allah semua yang dilihat di rumah menyenangkan, nggak ada yang mengecewakan. Mau, Bu? Mau? Bapak-bapak mau pulang kantor, pulang ke rumah, masuk ke kantor nggak ada yang menyakitkan bapak-bapak, mau Pak? Mau. Doanya begini di dalam surat Al-Kahfi. Sederhana sekali. Insya Allah kalau baca doa ini nanti sampai di rumah, sampai di kantor, nggak ada yang mengecewakan yang di depan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. La quwata illa billah. Itu saja baca nanti sebelum masuk ke rumah. Masya Allah. La quwata illa billah. Gak usah pakai tradisi yang aneh-aneh. Kemarin saya lihat ada yang sujud, turun sampai di jeda sujud, kayak paus, bukan menghadap kiblat lagi sujudnya gitu. Mungkin saking senangnya barangkali. Ya, saya juga nggak menyalahkan, tetapi mungkin karena nggak tahu ilmunya. Kalau mau sujud syukur itu harus menghadap kiblat. Di masjid dekat rumah bagus. Tapi kalau masuk ke rumah, mulai nih Pak, mau Islamkan keluarga semuanya. Pulang nanti ke rumah, ibu semua, dan ke kantor. Kita rubah situasi kantor setelah haji ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, la quwata illa billah. Makanya para ulama pada masa lalu depan rumahnya selalu ditulis itu stiker itu. Ditulis depan rumahnya itu. Masya Allah, la quwata laula iddakhalta jannataka qulta Masya Allah la quwata illa billah. Ini cerita orang yang punya harta banyak kemudian kebunnya itu habis semua dalam semalam karena ketika masuk kebun nggak membaca Masya Allah la quwata. Ini modal zikir singkat supaya Bapak kuat dan nggak kembali lagi ke kesesatan masa lalu. Karena saya yakin yang pegawai ditekan dari atas, yang atasan ditekan lagi sama atasannya lagi. Kasihan orang-orang ini kelihatannya punya pejabat tapi nggak berkuasa. Kayak kelihatannya pegang jabatan tapi tidak
tidak puasa. Kasihan saya melihat orang-orang kayak begini. Mungkin karena selama ini bukan Masya Allah la quwata. Akhirnya kasihan Ustaz, saya sebetulnya nggak mau kayak gini, tapi kalau nggak begini nanti saya digituin. Ya Allah, demi pangkat dan pantat dia korbankan Islamnya. Demi pangkat dan pantat dia korbankan akidahnya. Katakan Masya Allah la quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah inilah Bapak sekalian, mudah-mudahan walaupun sebentar, ini nggak ada rencana sebetulnya, ya, yang sedikit ini mudah-mudahan akan menggairahkan, ya, mudah-mudahan menggairahkan, membangunkan lagi, perbanyak takbir Pak, ya, ini kesempatan selama di Mina, ibu-ibu sekalian, hancurkan tuh berhala-berhala kemusyrikan di kepala kita, hancurkan itu. Pak, tahu nggak kesalahan bapak-bapak di mata ibu-ibu? Ini berhala yang disembah ibu-ibu nggak terasa. Bu, jawab benar atau salah ya? Kesalahan bapak-bapak selama ini di mata-mata ibu-ibu nih adalah egois, betul nggak? Tuh. Itu tuduhan istri terhadap suami, Pak. Apa Bu yang pertama? Egois. Apa Bu? Egois. Tahu nggak kesalahan bapak-bapak yang kedua di depan istri, Pak? Ini saya survei ke seluruh Indonesia, Pak. Kesalahan kedua, menurut ibu-ibu, bapak-bapak nih, walaupun ini ada yang sedikit mengatakan tidak, tapi sedikit. Kesalahan terbesar bapak-bapak yang kedua adalah pelit. Betul nggak, Bu? Padahal ini gara-gara ibu ini nggak paham lakinya. Yang pelit dan egois itu perempuan. Ya, ini semua gara-gara salah persepsi. Siapa yang rumah tangganya masih suka berantem aja udah tua gini. Kalau cekcok tuh udah kayak masa-masa gadis dulu gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya mau kasih tip supaya rumah tangganya bahagia setelah ini. Bu, dengerin nih blow-onnya bapak-bapak, Bu. Baru kita tahu siapa yang pelit, siapa yang egois. Ya. Bapak jawab, setuju atau tidak? Bapak jawab ya. Ya. Harta suami adalah juga harta istri. Setuju? Setuju. Kita balik. Bu, jawab. Setuju atau tidak? Harta istri adalah juga harta suami. Setuju. Tidak. Jadi siapakah yang pelit? Ibu. Padahal bininya kerja. Yang kedua, tolong jawab Pak. Utang istri adalah juga utang laki. Setuju? Setuju. Bu, utang laki adalah utang istri. Siapa yang egois? Ibu. Bapak-bapak kenapa dibiarin bininya ngutang? Ini nasib Pak jadi suami. Jadi kalau ada istri seperti itu ya sudahlah pasrah saja. Mungkin masih ada berhala di kepalanya. Apa itu berhalanya? Berhala tukang belanja yang nggak habis-habis. Itu kalau udah masuk ke mall ibu-ibu, semuanya penting. Jadi kalau diminta laporan, coba mana uang yang saya kasih? Semuanya penting di mall ini. Mudah-mudahan setelah ini berubah ya Bu ya. Bagaimana mungkin punya anak suka ke masjid kalau sering diajak ke mall? Siapa yang punya kesulitan anak laki-lakinya jarang ke masjid subuh-subuh? Banyak kesulitan? Gara-garanya kenapa? Bapaknya nggak kesulitan. Iya bapaknya nggak ke masjid. Pulang haji kok nggak ke masjid? Ini haji mabrur namanya. Pulang haji, nomor 1 perbaiki sholat bapak sekalian dan ibu sekalian. Kalau masih sholatnya di rumah, berarti KW Islamnya ini setelah ini. Karena yang boleh sholat jamaah di rumah perempuan atau laki-laki? Perempuan. Kalau laki-laki Di masjid. wajib di masjid. Jadi mulai hari ini kita sudah harus konsisten. Bu, mau tahu nggak kesalahan ibu-ibu yang pertama menurut bapak-bapak? Bapak-bapak harus bilang benar atau salah ya. Kesalahan terbesar ibu-ibu di mata bapak-bapak adalah cerewet. Betul. Betul. Betul nggak, Pak? Betul. Ini bapak-bapak salah paham. Nggak ada perempuan cerewet itu. Yang ada adalah karena kecerdasan verbal perempuan 3 kali lipat. Laki-laki ini nggak cerdas komunikasinya. Ini coba nih, kita tanya sama istri ya. Punya laki kayak gini sakit nggak rasanya? Dengerin dulu, belum. Ya sakit aja lagi.
Si ibu bilang, "Pak, menurut papa, aku nih ambil baju yang merah, yang ungu atau yang putih? Yang merah sebetulnya murah, tapi nggak ada pasangannya di rumah. Yang putih ini mahal, tapi ada pasangannya di rumah. Mama bingung nih." Padahal si papa lagi rapat di kantor. Papa bilang, "Terserah." Gitu biasanya Bu ya. Kalau dijawab gitu sama laki, sakit gak Bu? Sakit. Hah? Serah gitu jawabannya. Iya Bu, dikasih kayak omongan yang membahagiakan, yang jelas, walaupun salah gitu. Ambil yang putih mah. Ternyata si papa nggak paham kalau yang putih ternyata mahal gitu. Nah sudahlah, jawab dulu yang baik. Jadi Bu, suami-suami ini sebetulnya bukan orang yang egois, cuma memang punya kelemahan. Nah ini saya sampaikan Bapak-Bapak sekalian, supaya setelah ini rumah tangganya tambah baik, ya. Karena kadang-kadang udah pulang haji tapi akhlaknya kurang baik sama istrinya. Banyak kayak begini. Banyak. Rasul tuh di khutbah wada berpesan khusus untuk para suami. Kalian bisa menghalalkan istri kalian yang tadinya haram, itu kalian ambil dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai hari ini para suami, ya, peluk istrimu, sayangi dia lagi. Walaupun udah tua, udah keriput, masih senang dipuji, "Kamu cantik." Walaupun nggak pantas gitu rasanya gitu ya. Udahlah, puji aja lah Pak. Setuju Bu ya? Setuju. Ditambahin uang belanjanya, setuju Bu? Setuju. Setuju, karena barang-barang naik, harga kantong mahal, nggak kayak dulu. Baik, saya kira ini sekedar hiburan sebagai penutup. Mudah-mudahan Islam kita tambah kuat. Amin. Dan Bapak-Bapak Ibu sekalian, pilih pemimpin yang siap bela Islam, setuju? Setuju. Pilih pemimpin yang siap membawa aspirasi umat Islam, setuju? Setuju. Insya Allah Islam akan bangkit di dunia dan lokomotifnya Indonesia. Amin. Insya Allah Allah akan bangkitkan Islam sekarang, karena sudah kelamaan dinista. Sekarang ini Bapak Ibu perlu tahu, malu Bapak kalau pergi haji dan pulang haji ini nggak bantu orang di Rohingya, malu. Sekarang ini ada 30 lebih anak-anak dan perempuan, habis sholat subuh mereka dibakar, 300 orang di Rohingya oleh para biksu. Oleh para biksu mereka dibakar oleh tentara Rohingya di Rohingya. Sekarang 30.000 tersesat di hutan dan mereka terancam mati kelaparan. Sementara yang paling diharapkan pertolongannya dari Indonesia, karena Indonesia adalah kakak tertua di ASEAN dan Muslim terbesar sedunia, dan kita belum banyak berbuat apa-apa. Malu kita Pak Haji, enak-enakan kayak gini. Bapak tahu saudara kita itu dibakar Pak di sate, dagingnya Muslim di sana. Dan mudah-mudahan kesadaran keislaman kita bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk Indonesia, untuk bangsa kita. Dan insya Allah kita menginginkan Indonesia yang aman, Indonesia yang damai, Indonesia yang berkemajuan, Indonesia yang beradab, dan insya Allah Indonesia akan kuat ke depan dengan bapak-bapak semua. Ya, insya Allah, karena pilar perubahan ada di bapak-bapak ini semua. Begitu juga untuk dunia Islam. Jadi kalau bisa nanti pulang dari sini, apa yang bisa sisa-sisa real, sisa-sisa dolar, itu untuk keberkahan, sumbangkanlah buat saudara kita yang sedang kesusahan sekarang Pak di Rohingya. Aduh, membaca berita saat ini kayak mau marah rasanya. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, saya berada di Mina sekarang. Paling ya pakai video, ya paling pakai bisa ini. Harusnya kita turun ini diplomasi sampai ke PBB. Ini sudah pembantaian kemanusiaan yang luar biasa. Doakan dari sini, dan berbuatlah semampu yang Bapak bisa buat. Dan pulang, Bapak rajin ke masjid, jangan jadi pengurus masjid. Modalin masjid itu Pak. Bina masyarakat di sekitar. Mudah-mudahan Islam akan maju dengan kekuatan Bapak Ibu semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Semoga semua jamaah haji Bina Insani mabrur haji, mashkur sa'ya, maghfur dosa-dosanya, makbul amal salehnya, dan semoga hartanya dilipat gandakan setelah dikatakan berhaji dengan susah-susah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.